Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di video kali ini aku tidak dengan tema yang masak-masak, karena di sini aku ingin berpartisipasi membahas tentang virus yang sedang mewabah di seluruh negara di dunia ini, termasuk Indonesia dan kota Jambi tempat aku tinggal. Nah, virus ini benar-benar cukup membuat kita menjadi parno. Bisa dikatakan kita tuh jadi kayak mikirnya tuh aduh batuk dikit, aduh corona nih gitu kan, pilek dikit, waduh corona nih, demam dikit corona gitu kan. Ya pada dasarnya ketakutan itu terjadi nggak bisa dipungkirin gitu loh, karena penyebaran virusnya tuh benar-benar cepat dan pesat banget. Nah, kalau kalian mau tahu kelanjutan pembahasan tentang virus corona ini bersama aku, kalian pantengin video aku sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Nah, teman-teman, masih bersama aku Enda Kusumarani. Nah, kita di sini bareng-bareng yuk kita mengetahui tentang virus corona ini, penyebabnya apa, dampaknya seperti apa, dan dari mana. Karena ini juga menjadi pelajaran buat kita supaya lebih antisipasi loh, teman-teman. Nah, di sini aku udah searching di Google di alodokter.com, yaitu virus corona ini merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Berarti ini larinya ke paru-paru ya, teman-teman. Nah, penyakit ini bisa disebut juga dengan COVID-19. Nah, virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Wow, serem. Berarti ini virus nggak bisa dianggap remeh, teman-teman, karena bisa menyebabkan sampai kematian nih. Kemudian di sini virus corona ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Jadi benar-benar harus hati-hati banget deh sama virus ini. Nah, teman-teman, virus ini ternyata awal mulanya yang kita ketahui nih ya, katanya tuh bermula dari hewan, tapi penyebarannya sekarang itu tidak hanya melalui dari hewan, melainkan dari manusia ke manusia. Penyebaran virusnya benar-benar cepat banget, hanya dengan ya mungkin hanya bersentuhan, kemudian kita kena air liur ketika orang sedang bersin, dari tatapan mata katanya ya kan, terus dari kayak bersentuhan tanpa sengaja gitu loh. Jadi kayak virusnya tuh ya barangnya tuh kan nggak kelihatan, jadi kita kan nggak tahu kan. Kalau seandainya kayak semut tuh virus ya bisa diambil ya kan, ya dibuang. Nah ini kan kita nggak kelihatan guys, bener-bener yang kayak nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi itu kayak serem deh. Aku yang bukan orang kesehatan pun takut banget gitu loh. Nah di sini virus ini pertama kali itu ditemukan di kota Wuhan di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar di wilayah Cina. Waktu itu ya masih di wilayah Cina, teman-teman. Kalau sekarang tuh udah di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan kota tempat tinggal aku di kota Jambi. Waduh, yang aku pikir nih ya, di Jambi nggak mungkin bakal kena, karena ngerasa kayak Jambi kan kota yang nggak cukup gimana ya, keluar masuknya orang asing atau mungkin tempat pembisnisan yang begitu besar kayak di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya tuh enggak gitu loh, kayak masih kota-kota yang standar aja gitu ya, masih berpikir kalau itu nggak mungkin lah gitu loh. So pada nyatanya sekarang Dinkes kemarin sudah ada jumpa pers dan menyatakan bahwasannya satu orang di Jambi itu positif corona. Itu salah satu pejabat Jambi ya teman-teman. Katanya sih ceritanya mereka tuh kayak abis dari Jakarta ke Bali ya, nggak tahu sih aku ya, kayak lagi ada tur kerja gitu kan mungkin. Nah pas pulang dia tuh kayak lagi belanja di swalayan, salah satu swalayan di Jambi. Nah tiba-tiba pingsan, dan ternyata pas dibawa ke rumah sakit dan dicek keseluruhannya positif corona. Serem kan, kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, blek jatuh pingsan gitu loh. Berarti kan ini virus benar-benar yang mengkhawatirkan banget gitu kan. Nggak bisa kita ketahui
secara spesifik supaya kita bisa tahu nih kalau kita corona. Nggak bisa, karena gejalanya tuh kayak ya kayak sakit biasa gitu loh, kayak cuman flu, batuk, terus demam, cuma itu doang, kayak keseharian sakit-sakit biasa yang kita alamin gitu kan. Tapi ternyata untuk saat ini batuk, flu, demam itu benar-benar dikhawatirkan semua orang. Kita tuh jadi kayak parnoan sendiri teman-teman. Lihat orang batuk dikit, beuh, corona coy. Flu dikit, beuh, corona coy, jauh-jauh. Terus demam dikit kita mikirnya corona. Aduh, ini benar-benar ngerusak mental kita banget, tau gak sih? Virus ini cuma virus yang nggak kelihatan, nggak gede, tapi mematikan gitu loh. Benar-benar yang aduh miris sih sebenarnya. Nah, di sini dikatakan gejala umum yang bisa menandakan seseorang itu terinfeksi virus corona yaitu demam, suhu tubuhnya tuh di atas 38 derajat Celcius. Nah, kalian pernah nggak sih kalau misal masuk ke swalayan atau ke mana gitu kan, kayak di center, bukan di center sih, kayak ada alat gitu dideteksi suhu badan kita gitu kan. Kalau melebihi dari batas normalnya suhu kita itu nggak boleh masuk, karena menghindari daripada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu loh. Kemudian batuk dan sesak nafas. Nah, di sini mungkin batuknya tuh jadi langsung mengefek ke paru-paru teman-teman, jadi kayak sesak napas gitu loh, bukan kayak batuk biasa, batuk minum obat apa gitu kan langsung sembuh. Lah ini kagak bisa, benar-benar harus ke rumah sakit. Kemudian virus corona ini bisa terjadi penyebarannya secara cepat itu dengan cara yang tidak sengaja gitu loh. Misalnya menghirup percikan ludah dari, misalnya ya nih ya, ada teman kita nih yang positif corona tapi kita nggak tahu kan, terus dia bersin hacim, itu kan ada air liur yang sedikit keluar kan. Nah, dari situ aja bisa menularkan virus corona dengan cepat. Gila sih. Kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda terkena cipratan air liur. Misalnya nih ya, orang yang terkena corona tersebut misalnya nganuk hidung gitu kan, terus bersin gitu kan, terus megang benda, misalnya nih yang lebih sering misalnya di lift kan, dia ngeklik misalkan ke lantai berapa, terus kita nyentuh, kemudian kita membasuh mukanya tuh, bukan membasuh, maksudnya tuh menyentuh muka kita tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Nah, itu bisa juga menjadi penyebaran virus corona. Tuh, hati-hati teman-teman, kalau dari mana-mana aku saranin mau megang apapun, mau enggak, kalian tetap harus cuci tangan, kaki, muka gitu loh, supaya lebih ya menjaga diri lah dari virus bahaya ini. Kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Nah, untuk saat ini dihindari banget untuk berjabat tangan maupun berpelukan, cipika-cipiki gitu kan. Biasanya kan kalau kita ketemu teman lama gitu kan, ya it's okay lah. Kalau kemarin-kemarin virus ini belum tersebar, itu biasa aja gitu loh, kayak rasa ekspresi kita kangen ketemu teman lama kan. Tapi kalau sekarang jangan dulu deh, bener-bener harus hati-hati kalau memang mau menghargai, ya mungkin dari jauh dengan salam seperti ini, atau mungkin ya diberi pengertian sama temennya, meskipun temennya tuh nggak terinfeksi virus ini, tapi kita tetap harus jaga jarak lah, antisipasi teman-teman. Nah, di sini guna memastikan diagnosis dari positifnya atau tidak kita sakit corona, dokter itu melakukan pemeriksaan berikut melalui berapa tahapan gitu loh. Nah, yang pertama itu uji sampel darah, seperti biasa itu pasti melalui darah ya, dicek gitu kan. Kemudian tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak, berarti ini dahak kita tuh kayak diteliti juga gitu kan, kayak dilihat ada atau enggak bakteri virus corona ini. Kemudian ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Nah, teman-teman, virus ini tuh kayak bener-bener ganas banget gitu loh, tiba-tiba langsung masuk nih ke paru-paru, terus sesak napas, paling fatalnya tuh akibatnya mati.
Aduh, serem kan. Kecil, nggak kecil sih, orang nggak kelihatan bentuknya ya kan, nggak terlihat, tapi cepat penyebarannya, terus membahayakan banget. Itu benar-benar aduh, kejam coy. Nah, di sini pengobatan virus corona, infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati. Jadi kayak obatnya tuh belum ketemu gitu loh. Paling enggak kita tuh kayak lebih ke mengantisipasi diri untuk ya mungkin ketika kita batuk, pilek, demam, sebelum hal itu positif gitu kan corona, kita ya isolasi diri di rumah, gak usah kemana-mana, gak usah bertemu sama teman-teman, berkumpul kayak gitu, jangan dulu deh. Kayak kita lebih safety ke diri lah gitu loh, jangan sampai hal tersebut bisa membahayakan orang lain gitu. Kita bisa saja kan kondisi lagi nggak fit, tiba-tiba ada orang yang positif, dan itu cepat banget penyebarannya teman-teman, jadi benar-benar harus hati-hati sih. Nah, kalau misalnya kalian ada nih di lingkungan kalian yang mungkin mengarah ke positif corona nih orangnya ya, seenggaknya kalian dibilang ngejauhin ya nggak juga sih, tapi lebih ke jaga jarak, kemudian memberi pengarahan untuk dia berobat supaya tidak terlambat, karena kalau udah terlambat virus ini bisa menyebabkan kematian. Dan virus ini sih sebenarnya juga meskipun kita sembuh nih dari virus ini ya, yang aku tahu dan aku dengar baca-baca dari searching Google, itu paru-paru kita tuh tetap rusak karena virus tersebut sudah kayak menggerogoti gitu loh teman-teman. Sebahaya itu loh. Seram kan? Kemudian di sini komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius. Yang pertama nih ya, pneumonia. Kemudian infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, dan kematian. Lagi-lagi kematian. Duh, serem sih ya teman-teman kalau kita pikir-pikir, kok bisa kan cuma sekedar virus kayak gini itu mewabah ke seluruh dunia. Bayangin, seluruh dunia. Aduh, dari yang tadinya pertama kali itu terjadi di Cina, kemudian merambat ke negara lain, karena hal itu terjadi akibat kita kan nggak tahu ya kan penyebaran virus ini gitu loh. Misalnya kayak orang pembisnis ataupun yang mungkin lagi traveling di suatu daerah, terus ketemu sama orang lain dan ternyata itu positif corona, dan itu gampang banget. Aduh, gimana ya aku ngomongnya ya, teman-teman pasti tahu lah secepat apa virus ini sekarang bisa mewabah gitu loh. Di Jambi aja ya kan, di kota yang mungkin bisa dibilang tuh kota yang nggak cukup besar seperti kota-kota di luaran, itu ada satu yang positif. Nah, kebayangkan kalau seandainya satu ini tidak terdeteksi, kemudian dia melakukan interaksi dengan sekelompok orang lingkungannya ataupun tempat kerja atau apalah gitu kan dengan orang-orang lain, dan orang lain nggak tahu, otomatis kena kan. Nah, kita nih masyarakat awam, kalau dulu sebelum virus ini ada, flu, batuk, demam itu hal biasa yang ketika kita minum obat udah kita sembuh. Tapi kalau ini benar-benar jadi kayak masalah yang fatal banget, yang perlu ditangani secara mendetail, dan antisipasinya tuh benar-benar harus lebih diperketat gitu loh teman-teman. Nah, ini ada beberapa tips untuk menghindari penyebaran virus ini terjadi. Yang pertama yaitu hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Contohnya nih ya, kayak mall, kafe, karaokean, spa, salon, ya pokoknya yang tempat keramaian gitu yang bisa dikunjungi nggak cuma sendiri. Nah, itu dihindarin banget karena kita mengurangi virus ini menyebar gitu loh. Kemudian gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Nah, di sini teman-teman, aku benar-benar yang kayak antara miris dan juga antara it's okay, mungkin orang
kreatif gitu kan. Di saat genting kayak gini tuh memanfaatkan situasi, mungkin ada yang berjualan masker, ada yang juga berjualan apa yang pencuci tangan itu kan, sanitizer ya kalau nggak salah. Nah, cuma di sini kalau membahas tentang masker itu udah bener-bener langka banget. Yang biasanya nih ya, kalau di apotek itu kan masker yang hijau itu, yang abu-abu, yang pink kan itu ada tuh kayaknya di apotek, itu harganya biasanya cuma 1.000 kan. Sekarang jangankan 1.000, nyarinya tuh susah, mau cari kemana, di apotek tuh udah nggak ada. Nah, di sini ada gitu loh oknum yang tega banget, ibaratnya nyetok masker sebanyak-banyaknya gitu kan untuk mengambil keuntungan pribadi dan dijual dengan harga yang di luar logika banget. Bener-bener tega nih ya buat teman-teman, kalau ada yang seperti aduh tolong dong, jangan egois. Kita nih sama-sama pengen hidup sehat, menolong Indonesia untuk lebih apa ya, lebih kayak leluasa, nggak ketakutan kayak gini gitu loh. Jangan ditimbun-timbun coy, masker buat apaan? Lu dapat rezeki tapi haram, pahala lu nggak ada, dosa lu nambah, buat apa coy? Mending kita tuh kayak saling membantu gitu, bahu membahu. Jangan menjual di luar harga normal gitu. Kalaupun mau ngambil keuntungan, ya jangan yang gede-gede banget lah, jangan sampai 100% berlipat-lipat ganda harganya ditambahin, kan kasihan kalau buat orang-orang yang nggak mampu. Kemudian kalau maskernya juga langka, ya lu mikirnya mau ngambil keuntungan lah. Terus kalau seandainya ada yang terkena virus, nggak guna lagi tuh uang banyak gara-gara jual masker, karena kamu sendiri bakal terkena virus itu. Makanya hati-hati, benar-benar harus saling ya menimbulkan rasa simpati lah untuk bahu membahu memutuskan rantai virus ini. Yuk lanjut. Kemudian rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Ini lagi-lagi membuat aku miris dan ada salutnya juga sih, karena sebagiannya tuh kayak oke, kreatif mungkin berinisiatif untuk membuat hand sanitizer secara pribadi gitu kan. Cuman kadang ada yang sok tahu dengan takaran yang ngabal banget, dan itu membahayakan coy. Kemudian ada juga yang memanfaatkan ini dengan menjual harga yang tinggi banget. Ada juga yang nipu. Nih tempat nih ya, aku lihat snap story temen nih ya, dia katanya beli di apotek segede gini, terus dia katanya ngelihat snap story orang lain lagi, katanya dia beli bentuk yang sama dengan label yang sama, beli di pasar gitu, yang temennya tuh ya, isinya tuh bukan isi hand sanitizer, kayak hand body lotion yang wangi-wangi itu loh, aku nggak bisa nyebutin mereknya, ya pokoknya ada lin-linnya gitu deh. Itu parah banget coy, parah banget. Lu nipu orang dengan harga yang tinggi, dijual tapi manfaatnya nggak ada. Udah dapet dosa, nyesarain orang, bukannya bantu memutuskan rantai virus ini, justru malah meningkatkan loh kalau kayak gitu. Aduh tolong dong, siapapun kalian ya yang mungkin mengambil kesempatan di saat genting seperti ini untuk menjual hand sanitizer, ya kalau yang dijual tuh yang benar-benar manfaat lah gitu loh. Jangan yang abal-abal, jangan juga mengambil keuntungan yang di luar logika. Kasihan lah sama orang-orang yang gak mampu. Jangan sampai. Yuk lanjut. Kemudian jangan sentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Nah itu yang sudah aku bahas tadi. Kalau misalkan kalian dari luar, jangan langsung menyentuh hidung, mulut, muka. Nah itu kalian harus diwajibkan cuci tangan terlebih dahulu, bersih-bersih, baru deh kalau misalnya hidung gatel ya boleh lah untuk gitu kan, kusel-kusel gitu. Kalau belum dicuci tangan jangan dulu deh. Kemudian hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Nah berarti di sini kita tuh kayak
ya mungkin diharuskan menjaga jarak nih teman-teman dengan hewan-hewan liar, karena kita kan nggak tahu nih ya hewan liar itu habis berinteraksi dengan siapa aja gitu kan. Jadi benar-benar kayak harus safety juga lah buat diri kita, cuci tangan, kalau bisa ya dihindari dulu kontak terlalu dekat. Nah kemudian teman-teman diharuskan minum air hangat, jangan air dingin, karena katanya virus corona ini dia tidak bisa bertahan lama di tubuh ketika kita sering mengkonsumsi yang hangat-hangat. Terus kita disuruh berjemur di bawah terik matahari itu jam 10 sampai jam berapa gitu ya, pokoknya minimal 15 menit lah dari jam 10 itu gitu kan. Nah itu kayak membantu memanaskan kondisi badan supaya virus tersebut tidak ada di tubuh kita gitu teman-teman. So mungkin tips-tips yang lain tuh ya sama aja sih, kayak lebih ke menjaga diri lah dari mana-mana, jangan dulu deh kemana-mana. Di sini aku udah hampir sekitar 10 hari nggak keluar rumah karena benar-benar orang tua aku ngelarang banget. Biasanya nih ya orang tua aku tuh kayak bodo amat sih gitu, nah nggak begitu parno banget tentang virus apa gitu kan, kayak flu burung waktu itu kan kayak ya nggak apa-apa gitu kan, karena itu kan kayak di suatu tempat yang tertentu aja tuh yang kena. Tapi kalau ini benar-benar virus yang mematikan yang benar-benar harus dihindari banget ya. Nah buat teman-teman ya, kalau sudah dianjurkan sama pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, itu aku saranin dan recommended banget, tolong banget didengar dan dilakuin supaya kita nih ya kayak orang kayak aku ya, mungkin nggak bisa membantu secara materi buat para penderita corona, membuat ibaratnya tuh memberikan masker, hand sanitizer tadi gitu kan nggak mampu ya kan, karena masih pengangguran, masih nyusun skripsi, jadi belum ada uang sendiri. Nah, cara satu-satunya untuk mengurangi virus ini tersebar, ya kalian tuh stay home aja gitu loh. Nggak usah kemana-mana dulu, jangan ngeremehin tentang virus ini, karena benar-benar bahaya teman-teman. Satu kena itu gampang banget nyebar kalau nggak kita antisipasi dari sekarang. Serem kan? Nah, teman-teman, sekarang kita berpikir, aduh, kita dirumahkan sama pemerintah tuh bosen banget nih, suntuk di rumah doang. Padahal sebenarnya ya, dari adanya virus corona ini, banyak banget hal positif yang bisa kita ambil, yang kalau kita pikirkan, kita baru ngeh gitu loh. Misalnya ya, kayak kita nih punya aktivitas masing-masing nih, sama orang rumah. Ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang mungkin punya kegiatan apa yang sering di luar gitu kan. Itu jarang banget bisa duduk berkumpul bareng di rumah sama-sama terus lengkap semuanya, bisa makan sama-sama, ngobrol bareng, nonton TV bareng, segala macem di rumah. Itu kan jarang banget. Tapi dengan ada virus ini dan kita dirumahkan sama pemerintah, bisa dikatakan lockdown, itu kayak menjadi wah, ternyata dengan virus ini kita justru menjalin kebersamaan sama keluarga kita gitu. Hal yang jarang tapi ternyata kita nikmatin sekarang. Kemudian ya, kayak para pekerja misalnya kayak di swalayan, di mall-mall, itu kan kerjanya tuh kayak berat banget kan, dari pagi sampai malam, itu pun ada yang sip-sipan gitu kan. Nah itu tuh kayak mungkin diistirahatkan dulu, karena mungkin Tuhan tuh adil gitu loh, waktunya tuh untuk istirahat nih, umatku harus istirahat nih. Mungkin aktivitasnya di luar udah kebanyakan, terus aktivitas di rumah justru minim banget, jadi jarang banget berkomunikasi dengan orang sekitar gitu kan. Tapi dengan adanya ini, coba deh gitu lihat, yang tadinya nggak bisa masak jadi mau coba masak, yang tadinya cuma bisanya nongkrong di luar, sekarang nongkrongnya depan TV sama adik, sama bapak ibu, sama kakak. Kemudian yang biasanya makan di luar, sekarang tuh kayak bisa lebih makan masakan di rumah buatan ibu. Kita jadi bikin inovasi masak yang lebih kreatif. Kayak bener-bener banyak sih manfaatnya gitu loh buat kebersamaan kita.
bareng-bareng orang lingkungan kita. Itu lingkungan keluarga ya, bukan berarti kita keluar rumah dengan interaksi sama lingkungan yang lain, enggak gitu loh. Jadi benar-benar safety, jaga diri bareng keluarga aja kan. Ya paling kalaupun keluar itu kan belanja warung kan, itu pun tetap harus pakai masker, harus pakai ya antiseptik lah kalau udah pulang, cuci tangan segala macem. Karena kan kalau kita di rumah kan gak ada kerjaan, pengen beli kan nggak mungkin kan. Kalau bisa tuh buat sendiri aja, nggak usah beli, itu kan lebih higienis dan menghindari virus juga. Cuman yang sangat disayangkan dan sangat ikut prihatin itu kayak para pekerja yang mungkin kayak pedagang, buruh yang mungkin kesehariannya tuh memang harus turun ke lapangan, harus benar-benar harus di luar gitu kan. Ya kasihan gitu loh, mau dirumahkan terus mau makan duit dari mana karena pendapatannya dari situ ya kan. Jadi kita nggak bisa juga menghujat bandel nih, udah dibilangin masih juga jualan, masih juga ini itu segala macam. Kita nggak bisa juga teman-teman mengejudge orang seperti itu, karena kebutuhan orang tuh nggak sama dengan kita gitu loh. Ya kayak suami mungkin mikir anak istrinya di rumah mau makan apa kalau dia nggak kerja ya kan. Ya seenggaknya saran aku buat semua pekerja yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarga, kalaupun kalian kerja di luar setiap harinya, kalian tetap harus jaga diri, pakai masker, pakai hand sanitizer, kemudian kalau pulang jangan nyentuh apapun dulu, kalau bisa tuh langsung cuci tangan semuanya segala macam, baju juga langsung dicuci gitu kan, baru boleh beraktivitas kembali seperti biasa di rumah. Jangan sampai hal ini menularkan orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita sayangi, karena kalau ini udah terkena, nauzubillah min dzalik banget, kita tuh udah nggak bisa ketemu sama orang tersebut. Kemudian kita benar-benar kayak cuma bisa kayak video call mungkin kan, kalau bisa video call, kalau enggak gimana kalau nggak punya handphone kan. Jangan deh, pokoknya serem karena kita nggak bisa berinteraksi secara langsung lagi kalau sama orang yang sudah positif. Nih ya, ada yang udah meninggal aja, itu para pelayan nggak boleh datang. Yang mandiin tuh harus orang rumah sakit. Serem kan? Berarti kan bener-bener nggak boleh kita sentuh, kita berdekatan tuh nggak boleh gitu loh. Serem sih. Dan juga untuk para pekerja medis, baik dokter, perawat, siapapun yang bekerja yang masih stay di rumah sakit untuk menangani para pasien corona, aku mewakili seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia ya, khususnya seluruh dunia sih, karena ini udah menyebar banget kan. Sangat-sangat berterima kasih banget dengan waktu pengorbanan yang udah kalian berikan, karena kita semua tahu kalian banyak sekali mengorbankan waktu, tenaga, nyawa, keluarga, anak istri, semuanya kalian korbankan untuk menunjukkan jati diri kalian sebagai para pekerja medis menolong pasien-pasien yang positif corona. Untuk semuanya para medis, kami sangat-sangat berterima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan jasa kalian dengan pahala yang tidak terhingga, karena benar-benar kalian saat ini pahlawan yang benar-benar setiap 24 jam mengatasi ini. Padahal kalian juga sebenarnya mengalami ketakutan gitu loh. Gimana kalau kena? Gimana nasib keluarga kita? Tapi nauzubillah min dzalik, yang penting kita semua berdoa, ikhtiar, tawakal, dan teman-teman semua di rumah, ayo kita bantu pemerintah untuk memutuskan tali rantai virus. Dan kita tidak perlu menyalahkan pemerintah teman-teman, karena hal ini mungkin ada yang nggak terima kenapa di lockdown, kenapa hal ini kayak dibatasin. Gini loh teman-teman ya, pemerintah itu bisa mengambil keputusan itu atas dasar hal yang sudah dia pikirkan, dampaknya seperti apa, kalau misalnya terjadi bagaimana penanganannya gitu loh kan. Ya udah deh gitu, jangan banyak protes. Untuk sekarang tuh kita kayak lebih menyayangi sesama semuanya, jangan hanya diri sendiri gitu kan. Bantulah semua program pemerintah ini
untuk mengurangi dampak virus menyebar luas. Kalau kalian cinta Indonesia, kalau kalian cinta keluarga kalian, kalian benar-benar harus jaga lingkungan kalian. Tidak hanya dengan diri kalian, tapi lingkungan kalian. Ingat tuh ya. So, terima kasih teman-teman udah membahas ini bersamaku dengan panjang lebar, yang mungkin sedikit banyaknya yang kita rasakan sama, ketakutan yang besar akan hal ini. Semoga sebelum puasa Ramadan, sebelum Lebaran, hal ini cepat teratasi, tidak ada terjadi lagi virus apapun. Semoga dengan ini menjadi hidayah yang besar buat kita untuk mencintai lingkungan kita, dunia kita dengan secara lebih baik lagi. Teman-teman pokoknya tetap saling mendoakan dan membantu, tetap berdiam diri di rumah untuk para medis kita, untuk para pemerintah kita, dan juga untuk keluarga kita sendiri. So, terima kasih ya teman-teman atas waktunya sudah menonton videoku sampai dengan habis. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan pernah kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Kalaupun penting, pakailah masker dan segala alat yang bisa membantu kita jauh dari virus corona. So, terima kasih, bye-bye. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.